Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan cloud computing dalam logistik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Fajrul Falah dengan 3 NIM terakhir 100, Alia Adriana Mahmud dengan 3 NIM terakhir 108, Kansa Munabila dengan 3 NIM terakhir 109, Syafa Adini Hari dengan 3 NIM terakhir 122, serta Olivia Fetiani Putri dengan 3 NIM terakhir 123. Cloud computing adalah model untuk memungkinkan akses jaringan yang mudah dan sesuai permintaan ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, misalnya seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, yang dapat dengan cepat disediakan dan dilepas dengan upaya memanajemen minimal. Logistik menggunakan cloud computing untuk mengelola, menyimpan, dan memproses data yang berkaitan dengan aktivitas rantai pasokan dan juga distribusi barang. Perusahaan logistik sekarang dapat bergantung sepenuhnya pada cloud daripada infrastruktur fisik internal. Dengan cloud, mereka dapat mengakses berbagai layanan komputasi seperti kebutuhan sistem WMS atau Warehouse Management System, TMS atau Transportation Management System, dan pelacakan pengiriman secara real-time. Konsep dasar dari cloud computing ada 5. Yang pertama, akses fleksibel melalui internet. Cloud computing adalah model komputasi yang menggunakan akses cepat, fleksibel, dan sesuai permintaan terhadap berbagai sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi seperti penyimpanan, server, jaringan, aplikasi, dan layanan digital lainnya, biasanya melalui internet. Yang kedua, virtualisasi sumber daya. Teknologi utama dari cloud computing yang dikenal sebagai virtualisasi sumber daya memungkinkan perangkat keras fisik seperti server, penyimpanan, dan jaringan dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual yang bekerja layaknya sistem independen. Virtualisasi memungkinkan satu server fisik untuk menampung berbagai sistem operasi dan aplikasi sekaligus, menjadikan guna infrastruktur lebih efisien, fleksibel, dan juga hemat biaya. Yang ketiga, cloud computing memiliki beberapa fitur penting. Yang pertama adalah self-service on demand, yang berarti pengguna dapat mengakses dan mengelola sumber mereka sendiri kapan saja. Yang kedua yaitu luas akses jaringan, yang memungkinkan pengguna mengakses dari mana saja melalui jaringan standar. Yang ketiga, penggabungan sumber daya, yang berarti bahwa sumber daya komputasi dibagi dan digabungkan di antara banyak pengguna melalui sistem multi-tenant yang cepat. Yang keempat yaitu model layanan atau service model. Ada 3 model layanan utama. Yang pertama, infrastruktur as a service, menawarkan infrastruktur dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan. Yang kedua, platform as a service, yang menawarkan lingkungan platform untuk mengembangkan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di bawahnya. Dan yang terakhir, software as a service, menawarkan aplikasi siap pakai sepenuhnya di lingkungan platform. Yang terakhir yaitu model penerapan atau development models. Memiliki 3 model development yang dapat dipilih melalui organisasi berdasarkan kebutuhannya. Mereka termasuk cloud pribadi yang digunakan hanya untuk satu organisasi dan memiliki kontrol penuh dan juga keamanan yang lebih tinggi. Kemudian cloud public yang digunakan oleh publik dan dioperasikan oleh penyedia pihak. Yang ketiga yaitu cloud komunitas yang digunakan oleh beberapa organisasi untuk kepentingan bersama. Penerapan cloud computing memberikan berbagai manfaat, mulai dari meningkatnya efisiensi operasional hingga penghematan biaya. Berikut beberapa manfaat utama yang diperoleh dari penggunaan cloud computing dalam bidang logistik. Yang pertama yaitu meningkatkan fleksibilitas dan juga skalabilitas.
Dengan pemanfaatan cloud computing, perusahaan bisa menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan juga komputasi sesuai dengan kebutuhan. Saat volume pengiriman meningkat, kapasitas bisa ditambah dan ketika menurun, kapasitas dapat dikurangi kembali. Hal ini membuat perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi besar untuk infrastruktur fisik, tetapi tetap bisa merespon perubahan pasar dengan cepat dan juga efisien. Yang kedua yaitu mempermudah akses informasi secara real-time. Seluruh data operasional tersimpan secara terpusat dan bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja. Tentunya informasi ini penting seperti status pengiriman, kondisi inventaris, hingga laporan kinerja bisa diperoleh dengan mudah. Akses cepat ini memungkinkan manajer dapat mengambil keputusan yang tepat waktu dan juga akurat, sehingga alur kerja bisa lebih lancar dan juga kepuasan pelanggan dapat tetap terjaga. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Sistem inventaris berbasis cloud memungkinkan perusahaan melacak stok secara real-time. Resiko kehabisan ataupun kelebihan stok bisa diminimalkan karena ada pembaruan otomatis dan juga notifikasi ketika persediaan mulai menipis. Fitur otomatisasi ini juga mengurangi kesalahan manusia, sehingga data lebih akurat. Tentunya perusahaan juga bisa menghemat biaya operasional sekaligus memastikan ketersediaan barang sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat yaitu mengurangi biaya operasional. Dengan adanya cloud, perusahaan tidak perlu lagi membeli, merawat, ataupun memperbarui server fisik dan juga perangkat IT lainnya. Semua kebutuhan sudah ditangani oleh penyedia layanan cloud. Selain itu, integrasi logistik dan juga rantai pasokan berbasis cloud membuat proses distribusi lebih cepat. Pengelolaan pesanan pun jadi lebih efisien dan biaya tambahan bisa ditekan. Efisiensi ini juga membantu meningkatkan daya saing di pasar digital yang sangat kompetitif. Yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan data. Cloud computing menyediakan berbagai fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi data perusahaan dari ancaman. Biasanya, penyedia layanan cloud menerapkan enkripsi data end-to-end, autentikasi multifaktor, ataupun backup otomatis yang memastikan data tetap terlindungi dari serangan cyber. Keamanan cloud juga diperkuat dengan firewall tingkat lanjut, deteksi intrusi, sertifikasi kepatuhan internasional seperti ISO 27001, GDPR, dan juga PCI DSS untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan juga standar industri. Tentunya hal ini sangat penting bagi perusahaan logistik maupun e-commerce yang mengelola data sensitif pelanggan sehingga resiko serangan cyber ataupun kebocoran data bisa diminimalisir. Kemudian ada aplikasi dan operasional cloud computing logistik. Yang pertama ada pelacakan dan monitoring. Di sini sistemnya dapat mengintegrasikan GPS atau IoT untuk pantauan barang secara real time. Kemudian yang kedua ada manajemen gudang, yang mana yang ini biasanya disebut dengan warehouse management system, yang berfungsi untuk kontrol stok dan pesanan lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada optimasi armada. AI Cloud ini dapat menentukan rute tercepat dan dapat menghemat biaya karena dia akan memakai rute tercepat sehingga tidak membuang-buang bensin yang pertama, kemudian waktu. Nah, habis itu yang keempat ada integrasi supply chain. Di sini dia itu mempunyai data real time. Jadi antar pihak itu efisien untuk berkoordinasi. Kemudian yang kelima ada analitik permintaan. Cloud computing ini dapat memprediksi tren pasar dengan big data. Kemudian yang keenam ada keamanan data, karena cloud computing ini dilengkapi dengan enkripsi dan backup otomatis menjaga kerahasiaannya. Kemudian yang ketujuh ada skalabilitas, sistem untuk menyesuaikan kapasitas saat ada lonjakan permintaan ataupun penurunan. Jadi dia tuh dapat menyesuaikan gitu ketika ada lonjakan atau penurunan permintaan. Kemudian yang ke-8 ada otomatisasi proses. Dokumen dan laporan diproses otomatis, jadi lebih akurat gitu. Integrasi dengan teknologi lain. Penerapan cloud computing dalam logistik
tidak berlangsung secara terpisah, melainkan akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan teknologi lain. Integrasi ini mendukung terciptanya sistem rantai pasok yang lebih efisien, transparan, serta responsif terhadap dinamika pasar. Yang pertama, yaitu ada Internet of Things atau IoT. Perangkat sensor dan GPS yang terkoneksi ke cloud memungkinkan pengawasan kondisi, lokasi, dan status barang secara real-time. Keunggulan dari perangkat ini yaitu mempermudah pelacakan armada, menjamin kualitas produk dalam distribusi rantai dingin, serta mengurangi risiko keterlambatan maupun kerusakan barang. Yang kedua ada Big Data Analytics. Data logistik yang tersimpan dalam cloud dapat dianalisis untuk memperoleh pola, tren, serta prediksi terkait permintaan dan hambatan distribusi. Keunggulannya yaitu membantu manajemen persediaan, menentukan rute distribusi yang lebih optimal, serta mengevaluasi kinerja pemasok maupun transportasi. Yang ketiga ada AI dan machine learning. Teknologi AI memanfaatkan data dari cloud guna menghasilkan keputusan yang bersifat otomatis dan adaptif. Keunggulannya yaitu penentuan rute distribusi yang dinamis, perencanaan kapasitas gudang secara akurat, dan juga layanan yang lebih cepat melalui chatbot berbasis cloud. Yang keempat ada blockchain. Cloud dapat dihubungkan dengan blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi logistik. Keunggulannya sendiri yaitu menjamin integritas data transaksi, meminimalkan potensi kecurangan, serta meningkatkan tingkat kepercayaan antar pelaku rantai pasok. Yang kelima ada Enterprise Resource Planning atau ERP dan Sistem Manajemen Logistik. Cloud berperan sebagai platform utama dalam sinkronisasi ERP dengan sistem manajemen gudang maupun transportasi. Keunggulannya yaitu menyatukan data operasional dalam satu sistem, memberikan akses yang mudah bagi berbagai unit kerja, serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan dengan mitra bisnis. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang tantangan dan risiko dari pemanfaatan cloud computing itu sendiri. Dari segi tantangan dari pemanfaatan cloud computing ini, yang pertama ada keamanan dan privasi data. Jadi cloud computing ini menyimpan data sensitif sehingga rentan mengalami kebocoran, kehilangan atau serangan siber, terutama pada lingkungan multitenant jika tidak berhati-hati. Yang kedua ada ketergantungan internet. Operasi berbasis cloud computing itu sendiri sangat bergantung pada jaringan, sehingga gangguan internet dapat menghambat akses data dan distribusi barang itu sendiri. Dari segi risiko ada kompleksitas integrasi. Jadi integrasi sistem lama atau ERP atau WMS ini dengan cloud computing sering tidak kompatibel dan memerlukan biaya, waktu, serta SDM yang memadai. Yang kedua ada human error. Human error ini kesalahan konfigurasi, kelalaian identitas, atau penggunaan API yang salah dapat menimbulkan celah siber, terutama pada saat sistem semakin terhubung. Studi kasus dan tren. Saat ini, cloud computing telah menjadi salah satu pilar utama dalam proses digitalisasi sektor logistik. Melalui teknologi ini, perusahaan dapat menyimpan, mengolah, serta mengakses data secara fleksibel melalui jaringan internet tanpa harus bergantung pada infrastruktur internal yang besar dan juga mahal. Penerapan cloud computing bukan hanya berdampak bagi penghematan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan koordinasi antar pelaku rantai pasok, memperluas akses informasi secara transparan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat karena berbasis pada data. Untuk melihat sejauh mana efektivitasnya, kita bisa meninjau studi kasus dari beberapa perusahaan logistik yang telah berhasil mengimplementasikan cloud computing. Selain itu, dengan memahami tren pemanfaatan cloud yang sedang berkembang, kita dapat memprediksi arah perkembangan teknologi ini di masa depan sekaligus menjadi acuan bagi perusahaan logistik termasuk Indonesia untuk beradaptasi. Yang pertama ada DHL, Smart Logistics Platform, yang mengembangkan platform berbasis cloud untuk menghubungkan berbagai data rantai pasok secara global.
Sistem ini memungkinkan pemantauan pergerakan barang secara real-time. Artinya, setiap aktivitas mulai dari pengiriman, transit, hingga penerimaan dapat dipantau langsung oleh perusahaan maupun pelanggan. Hal ini meminimalkan risiko keterlambatan serta membantu perusahaan lebih cepat mengambil keputusan jika terjadi kendala. Yang kedua ada trade lanes, shipping and container tracking. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi cloud yang terintegrasi dengan LOT dan blockchain untuk menciptakan sistem pelacakan kontainer bernama trade lanes. Dengan sistem ini, data kontainer bisa diakses oleh semua pihak yang terlibat, termasuk bea cukai dan juga pelabuhan. Dampaknya, dokumen manual yang biasanya memakan waktu berhari-hari bisa dipangkas, proses ekspor-impor lebih cepat, dan transparansi meningkat. Yang ketiga ada JNE Express, digitalisasi sistem pengiriman. JNE menggunakan cloud untuk mendukung sistem pelacakan paket, penyimpanan data transaksi, hingga integrasi dengan aplikasi pihak ketiga misalnya marketplace. Dengan cara ini, pelanggan dapat mengecek status paket secara instan melalui aplikasi. Bagi perusahaan, data yang tersimpan di cloud bisa diakses lebih cepat, sehingga memperlancar koordinasi dengan kurir maupun mitra logistik lainnya. Yang selanjutnya ada tren. Yang pertama, AI. Banyak perusahaan logistik memanfaatkan AI berbasis cloud untuk menganalisis data besar dan menghasilkan keputusan otomatis. Contohnya, AI dapat menentukan rute pengiriman tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas atau memprediksi lonjakan permintaan menjelang hari raya. Yang kedua ada blockchain as a service. Layanan blockchain di atas cloud semakin diminati untuk menjaga transparansi dan keamanan. Contohnya, setiap transaksi atau dokumen pengiriman tersimpan dengan aman, tidak bisa diubah, sehingga mencegah kecurangan dalam rantai pasok. Yang ketiga ada hybrid dan multi-cloud adoption. Perusahaan logistik tidak hanya mengandalkan satu penyedia cloud, tetapi mengombinasikan beberapa layanan cloud sekaligus. Jika satu sistem mengalami gangguan, sistem lainnya tetap berjalan. Selain itu, perusahaan bisa memilih layanan cloud yang paling sesuai untuk kebutuhan tertentu, misalnya keamanan, penyimpanan, atau analitik. Yang keempat, Cloud Enable LOT Logistics. Semakin banyak sensor LOT yang dipasang pada armada dan gudang yang datanya tersimpan di cloud. Sensor suhu pada kontainer makanan beku mengirimkan data ke cloud. Jika suhu naik di atas standar, sistem bisa segera memberi peringatan agar barang tidak rusak. Yang kelima ada Green Logistic dengan cloud. Cloud mendukung logistik berkelanjutan dengan mengurangi emisi dan limbah. Contohnya, sistem cloud dapat menghitung rute distribusi paling hemat bahan bakar, memantau konsumsi energi di gudang, serta mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi dokumen. Selanjutnya yaitu strategi implementasi cloud computing yang tepat bagi perusahaan logistik. Yang pertama yaitu sistem pelacakan pengiriman real-time berbasis cloud. Cloud computing memungkinkan perusahaan logistik membangun sistem pelacakan pengiriman secara real-time. Dengan cloud computing, posisi kendaraan bisa dipantau secara langsung melalui GPS yang terhubung ke server cloud. Data tersebut diproses otomatis untuk menghitung rute tercepat dan juga estimasi waktu kedatangan. Hasilnya tentunya langsung ditampilkan di aplikasi pelanggan, sehingga mereka bisa memantau status pengiriman secara akurat dan juga real-time. Yang kedua yaitu kolaborasi rantai pasok atau Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPVR. Cloud computing memungkinkan produsen, distributor, dan juga pemasok berbagi data, permintaan, serta stok secara instan. Dengan informasi yang selalu diperbarui, perusahaan bisa merencanakan pengiriman lebih baik, menghindari kekurangan atau kelebihan barang, serta lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu pengelolaan inventaris dan juga gudang dari jarak jauh. Semua data inventaris tersimpan di pusat data berbasis cloud, sehingga bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja. Manajemen dapat memantau ketersediaan stok, pergerakan barang, dan juga aktivitas gudang tanpa harus datang langsung. Proses pencatatan juga lebih otomatis, resiko kesalahan manusia berkurang, dan efisiensi penyimpanan dapat meningkat. Yang keempat yaitu penghematan biaya infrastruktur IT.
Perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk membeli dan juga merawat server fisik. Kapasitas penyimpanan dan juga komputasi di cloud bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi naik turunnya volume pekerjaan. Hal ini dapat membantu perusahaan lebih hemat biaya tanpa mengurangi kualitas operasional. Yang terakhir yaitu penguatan keamanan dan juga integrasi sistem. Platform cloud dilengkapi dengan perlindungan tingkat lanjut seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, dan juga pemantauan otomatis terhadap ancaman cyber. Selain itu, cloud juga memungkinkan integrasi sistem operasional mulai dari armada, gudang, layanan pelanggan, hingga keuangan dalam satu ekosistem digital. Integrasi ini membuat koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah, data lebih akurat, dan keputusan strategis bisa diambil dengan lebih cepat. Adapun contoh implementasi cloud computing di suatu perusahaan pengiriman seperti Grab, Express, Gojek, dan juga JNT Indonesia dalam memanfaatkan cloud untuk mengelola pelacakan pengiriman on demand. Sistem cloud memungkinkan aplikasi internal kurir mengirimkan posisi GPS secara kontinu sehingga pelanggan dapat mengetahui lokasi pengiriman secara real-time. Sistem ini juga dapat mengkalkulasi rute tercepat yang dinamis berdasarkan dengan kondisi lalu lintas dan juga cuaca, serta memberikan waktu pengantaran dengan akurat. Bagian terakhir yaitu kesimpulan, cloud computing telah menjadi pilar utama dalam digitalisasi industri logistik. Teknologi cloud computing ini memberikan efisiensi, transparansi, keamanan, serta fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam zaman yang serba cepat sekarang dan real time. Kemudian penerapannya itu udah jelas ya, dari mulai kayak misalkan kita pesan Shopee, itu kan barangnya udah bisa dilacak tuh sampai mana. Kemudian manajemen gudang berbasis cloud, optimasi armada, hingga analitik permintaan untuk mendukung keputusan ketika semisal ada lonjakan permintaan. Tapi walaupun demikian, tantangan seperti keamanan data, ketergantungan pada koneksi internet, serta integrasi sistem masih perlu diantisipasi. Tetapi dari seluruh kelebihan dan kekurangan di atas, cloud computing bukan hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan logistik di era digital yang semakin kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi pemanfaatan cloud computing dalam logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.